Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Muhammad Rayhan Habibi. Kita tadi sudah banyak sekali membahas seputar diabetes mellitus. Dari definisi, gejala, penyebab, tipe-tipe, dan lain-lain bersama Dr. Hermina Novida, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes. Nah, kita lanjutkan lagi nih dokter untuk selanjutnya. Tadi kan kita sudah dokter membahas masalah kenapa sih diabetes mellitus di Indonesia ini kematiannya terbilang cukup tinggi karena komplikasi akut dan komplikasi kronis tadi ya dokter. Kemudian dokter, apakah ada cara ya dok untuk mendeteksi diabetes mellitus ini dok? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, selain diabetes, pre-diabetes itu juga tinggi kasusnya. Indonesia ada di peringkat ketiga ya. Sehingga kalau bisa kita screening itu jangan terlambat. Jangan pada pasien sudah diabetes ya, karena kalau sudah diabetes prosesnya akan jalan terus, nggak bisa pasien diabetes terus kembali lagi ke normal ya. Kalau sudah diabetes dia akan tinggi. Tapi kalau bisa kita mencari yang masih di pre-diabetes, sehingga kita bisa intervensi supaya pasien pre-diabetes itu tidak berkembang menjadi diabetes. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu faktor resikonya. Pada pasien-pasien yang memiliki faktor resiko yang tinggi, kita harus melakukan screening. Ya. Ada dua kelompok yang perlu dilakukan screening. Yang pertama adalah pada usia di atas 45 tahun. Jadi kalau ada orang ya atau pada populasi yang lebih dari 45 tahun, baik itu kurus, gemuk, ada keturunan atau tidak, sebaiknya dilakukan screening pemeriksaan untuk melihat ada penyakit. Nah, kalau umurnya kurang dari 45 tahun bagaimana? Kalau umurnya kurang dari 45 tahun, kita lihat BMI-nya. Jadi body mass index-nya. Body mass index itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter ya. Kemudian kita akan menjumpai. Kalau misalnya hasilnya itu overweight atau obese ya, dengan salah satu faktor resiko, contohnya salah satu orang tua menderita diabetes, kemudian ada riwayat melahirkan bayi besar tadi 40, ya. Kemudian ada gangguan kardiovaskuler, misalnya penyakit jantung, ada hipertensi, ada gangguan lipid ya dengan trigliserid yang tinggi atau HDL yang tinggi ya, atau pada orang-orang yang memang pola hidupnya sedenter, ya, misalnya orang kantoran yang jarang olahraga ya. Nah, pada kelompok pasien-pasien tersebut harus kita lakukan screening, tidak menunggu usianya 45 tahun. Ya. Itu pada kelompok-kelompok yang tidak ada gejala. Ya. Tapi kalau tidak ada gejala seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, maka ya harus dilakukan screening. Jadi untuk mendapatkan pasien, untuk deteksi dini pasien, kalau bisa jangan terlambat. Ya. Jadi pada kondisi yang tadi itu kita sudah harus melakukan screening. Kemudian dokter, saya dan sahabat Eljon penasaran nih dok, jenis screening apa yang diperlukan nih dok untuk mengetahui kita ada diabetes mellitus atau tidak? Ya, jadi sebetulnya ada beberapa parameter yang bisa kita pakai untuk menentukan seseorang itu diabetes atau tidak. Sekaligus bisa kita jadikan screening. Yang pertama adalah gula darah puasa. Ya, jadi gula darah puasa pada orang normal itu kurang dari 100. Sedangkan orang diabetes itu lebih dari sama dengan 120. Jadi kalau nilainya antara 100 sampai 125 ini sudah masuk ke dalam pre-diabetes. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan pemeriksaan dengan TTGO, tes toleransi glukosa oral. Ini sangat sensitif untuk mendeteksi pre-diabetes. Ya. Jadi kita memberikan pasien itu setelah puasa, kita berikan glukosa atau gula sebanyak 75 gram ya. Kemudian 2 jam kemudian kita ambil gula darahnya. Kalau gula darahnya itu kurang dari 140 berarti normal. Tapi kalau misalnya di atas sama dengan 200 itu pasien ini. Nah, kalau antara 140 sampai 199, nah ini berarti kondisi pre-diabetes. Dan satu lagi yang bisa kita pakai adalah HbA1c. Jadi HbA1c itu bisa kita pakai untuk menggambarkan gula darah 3 bulan ke belakang. Jadi kalau misalnya ada pasien yang mau ngaku ya, saya nggak pernah kok ada diabetes, ya gula darah saya bagus kok. Kita cek HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya tinggi, berarti 3 bulan kemarin
waktu 3 bulan ke belakang sebetulnya gula darahnya tinggi, cuma saat ini aja bagus. Jadi kita bisa pakai parameter tersebut. Nah, untuk screening mungkin kita tidak menggunakan gula darah acak ya. Kalau gula darah acak itu biasanya kita pakai dalam kondisi emergensi, misalnya pasien itu datang dengan gejala ya, atau pasien dengan komplikasi akut, kita bisa melakukan pemeriksaan gula darah acak. Kalau lebih dari 200, lebih dari sama dengan 200 dengan gejala-gejala tadi, kita bisa katakan. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita pakai untuk melakukan screening. Baik dokter. Nah sahabat Eljon semua, tadi sudah dijelaskan siapa saja yang perlu melakukan screening dan jenis screening apa saja yang perlu dilakukan. Kemudian dokter, apakah ada orang-orang yang lebih rentan terkena diabetes mellitus dokter? Atau mungkin semua orang itu bisa terkena diabetes mellitus dok? Ya, jadi yang mempunyai faktor resiko, terutama untuk diabetes kedua ya, yang mempunyai faktor resiko tentu akan memiliki kemungkinan diabetes lebih besar. Ya. Faktor resiko itu bisa faktor resiko yang bisa dirubah, ya, juga faktor resiko yang tidak bisa dirubah. Contohnya faktor resiko yang tidak bisa dirubah apa? Genetik ya. Kita kan nggak bisa milih, saya nggak mau punya bapak yang punya diabetes, ya nggak bisa, ya. Jadi itu faktor resiko yang tidak bisa dirubah. Usia, ya. Dengan peningkatan usia maka resiko diabetes juga akan meningkat. Sehingga tadi konsensus dari Perkeni, dari perkumpulan disiplin, itu mensyaratkan kalau lebih dari 45 tahun itu sebaiknya melakukan. Jadi usia dan faktor genetik itu tidak bisa dirubah. Tapi ada juga faktor-faktor resiko yang bisa dirubah. Ya. Misalnya apa? Obesitas, kegemukan. Ya. Kemudian mereka-mereka yang dietnya itu tinggi gula atau tinggi kalori ya. Kita ingat kalau kalori yang masuk itu lebih banyak daripada kalori yang keluar, ya tentu saja nanti jadinya obes atau diabetes ya. Kemudian juga resiko yang lain adalah orang-orang yang sedenter, ya. Jadi aktivitas fisiknya kurang, ya lebih banyak mager ya kalau istilahnya sekarang ya, itu akan membuat resistensi insulinnya tinggi. Kenapa? Karena pada saat kita berolahraga, pada saat kita bergerak, otot itu akan banyak mengambil gula dari dalam tubuh. Pada kondisi-kondisi tersebut, maka kita harus aware dengan diabetes. Baik dokter. Nah, kemudian dokter, saya dan sahabat Eljon penasaran nih dok. Kan kalau orang kencing manis ini tuh sering saya lihat tuh ada yang disuntik-suntik terus ya dok kalau sebelum makan. Nah, apakah penyakit diabetes mellitus ini bisa disembuhkan ya dok? Dan bagaimana cara pengobatannya? Ya, jadi kalau sudah diabetes ya, kalau sudah dikatakan atau didiagnosis juga diabetes mellitus, maka memang tidak bisa sembuh. Dalam arti kata, ya, dia tidak bisa kembali ke pola hidup sebelum dia diabetes. Tapi jangan khawatir, orang yang diabetes, walaupun dia menderita diabetes, bisa tetap panjang umur, bisa tetap sehat, bahkan bisa lebih panjang umur dibandingkan orang yang nggak diabetes. Ya. Tapi ada syaratnya, nggak ada syaratnya, asal gula darahnya bisa terkendali dengan baik. Dan selain gula darahnya bisa terkendali dengan baik, faktor-faktor yang lain juga terkendali dengan baik, seperti tekanan darah, ya, profil lemaknya. Nah itu kalau semuanya bisa dikendalikan dengan baik, walaupun dia menderita diabetes, dia bisa tetap hidup sehat. Dia bisa tetap panjang umur, tetap mempunyai survival rate yang panjang, jadi tidak usah khawatir. Sehingga kita sebagai dokter maupun pasien ya harus mengejar supaya selalu bisa di dalam target pengobatan. Baik itu misalnya dengan insulin, jadi tidak usah khawatir ya. Saya punya pasien yang sudah 30 tahun pakai insulin, baik-baik saja, nggak ada masalah ya. Jadi insulin itu bukan berarti sakitnya sudah berat. Tapi insulin itu adalah salah satu alat yang kita pakai supaya pasien diabetes itu bisa mencapai target yang diinginkan. Bahkan pada pasien diabetes tipe 1 ya, yang dia sudah pakai insulin mulai anak-anak, itu tidak ada masalah ya. Kalau kita lihat di dunia ya, itu yang sudah menggunakan insulin 75 tahun juga tetap sehat. Ya. Asal itu tadi gula darahnya bisa terkontrol dengan baik. Bayangkan ya, ada yang umurnya 6 tahun terdiagnosis diabetes, kemudian suntik insulin sampai umurnya 81 ya, tetap sehat. Ya. Jadi tidak berarti bahwa kalau pakai insulin, waduh dunia ini runtuh ya.
saya tidak akan saya tidak akan berumur panjang. Itu paradigma yang salah, ya. Jadi insulin ini justru alat yang kita pakai supaya target gula darah kita tercapai dan bisa panjang. Walaupun tetap ya, insulin itu salah satu terapi. Nomor satu adalah pengaturan diet dan aktivitas fisik, itu sangat-sangat penting pada pasien itu. Demikian Mas Rohan. Baik dokter, nah ternyata sahabat Eljon yang paling penting itu adalah mengontrol gula darah kita, kemudian aktivitas fisik dan makan makanan yang bergizi ya dok? Ya, makan makanan yang sesuai dengan tubuh kita. Oh, ya, jadi kalau gizinya terlalu banyak nanti juga nilainya tinggi. Baik dokter, kemudian nih dok, saya dan sahabat Eljon penasaran, apakah ada cara dokter untuk mencegah kita terkena diabetes mellitus dok? Ya, jadi untuk mencegah menjadi diabetes maupun menjadi prediabetes, ya tentu saja nomor satu adalah olahraga. Ya. Jadi modifikasi pola hidup kita. Bahkan kami dari Persadia, ya, jadi Persatuan Diabetes Indonesia, itu suatu organisasi yang berisi baik healthcare profesional, jadi tenaga kesehatan maupun pasien-pasien dengan diabetes, kita sudah membuat konvensi, membuat bagaimana pencegahan diabetes pada masyarakat. Ya. Jadi ada beberapa topik di situ ya yang bisa dilihat ya. Dan ternyata intervensi gaya hidup itu ternyata sangat efektif untuk mencegah. Dan bahkan kalau diperlukan pada orang-orang yang mungkin tidak bisa mengatur diet dan aktivitas fisiknya, itu kita sudah boleh memberikan treatment atau memberikan pengobatan. Kalau memang dirasa resiko untuk diabetesnya tinggi, ya pasien sudah dalam kondisi prediabetes dan tidak bisa mengontrol pola hidup tadi, pola hidup lifestyle tadi. Tapi kalau misalnya belum ada prediabetes, ya kita masih bisa melakukan perubahan, maka perubahan gaya hidup inilah yang harus dimotivasi. Ya, kalau kita lihat sekarang kan sudah banyak ya bersepeda, ya sudah jadi berangkat ke kantor itu naik sepeda, tidak naik mobil ya. Dan ini di negara-negara maju itu difasilitasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah di negara maju itu sudah mulai menaikkan pajak pada minuman-minuman yang mengandung gula tinggi. Ya. Kemudian mereka membuat fasilitas umum yang ramah untuk melakukan aktivitas ya. Termasuk di Surabaya kan sebetulnya juga kita lihat ada trek untuk bersepeda. Ya. Juga ada kita lihat ada taman-taman yang bisa dipakai untuk jalan. Ya. Untuk Car Free Day ya, itu salah satu upaya pemerintah juga agar bisa merubah dari penduduk ya, supaya nanti resiko diabetes juga bisa turun. Demikian Mas Ilham. Baik, terima kasih dokter. Nah terakhir dokter, apakah ada pesan dari dokter kepada masyarakat Indonesia nih dok? Ya, jadi untuk masyarakat Indonesia jangan lupa untuk tetap menerapkan pola hidup sehat ya, pola hidup sehat dengan tetap melakukan pengaturan diet, aktivitas fisik ya, melakukan regular check up ya, dan jangan percaya pada hoax ya, pada berita-berita yang tidak jelas. Misalnya kalau pasien diabetes disuruh pakai insulin nggak mau ya, akhirnya gula darahnya tidak terkontrol, kakinya harus diamputasi. Nah ini akan sangat merugikan. Jadilah masyarakat yang bijak dan pintar ya, cari dari sumber informasi yang betul-betul bisa dipercaya dan dipercaya. Itu saja sih pertanyaan. Baik dokter. Nah sahabat Eljon, jadi tadi sudah diberitahukan oleh dokter Hermina Novida bahwa intinya mencari sumber yang betul, jangan asal sumbernya dari Mbah Google biasanya dokter ya, langsung itu dipercaya gitu. Nah baik, jadi kita sudah banyak sekali hari ini, seru sekali membahas masalah diabetes mellitus, dari definisi, kemudian gejala, pengobatan dan cara pencegahan. Intinya pola hidup sehat itu sangat diperlukan ya dokter ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Hermina Novida dan sahabat Eljon semua yang telah menyaksikan. Saya Muhammad Ryan Habibi dan Dr. Hermina Novida, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, pamit undur diri.
So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!